Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bani Rahmaya. Sekarang saya akan membahas tentang kebijakan monetisasi channel YouTube yang diperbaharui sekitar bulan Oktober sekarang, tahun 2020 per tanggal 1 Oktober. Jika kalian melakukan monetisasi di YouTube, channel kalian wajib memenuhi kebijakan monetisasi YouTube. Kebijakan monetisasi YouTube itu mencakup pedoman komunitas, persyaratan layanan, dan hak cipta. Pedoman komunitas, jika kalian melanggar pelanggaran komunitas, biasanya channel kalian di-banned selama 3 bulan, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi itu efek dari di-upload, karena ada orang yang melaporkan channel kita bahwa videonya digunakan oleh kita. Jadi si punya video melaporkan kepada YouTube sehingga channel kita terindikasi atau terkena pedoman komunitas. Yang kedua adalah persyaratan layanan. Layanan di sini adalah layanan untuk persyaratan usia. Persyaratan usia. Yang kedua izin orang tua dan bisnis. Jadi ini informasi menggunakan layanan untuk yang menonton channel kita, hak cipta. Dan ketiga, hak cipta. Hak cipta sudah tentu akan mempengaruhi channel kita jika kita mendapatkan konten hak cipta baik dari video ataupun audio. Hal yang itu adalah kebijakan monetisasinya, yaitu tadi ini mencakup pedoman komunitas, persyaratan layanan, dan hak cipta. Sekarang hal yang diperiksa saat meninjau channel kita ketika kita mengajukan monetisasi, yang pertama adalah tema utama keseluruhan. Temanya musik atau blog atau sport. Jadi di video kita harus disesuaikan dengan tema utama. Tema utamanya musik, pas upload tentang blog atau tentang sport, tentang apalagi pendidikan. Jadi tema utama keseluruhan diperiksa oleh YouTube. Jangan terlalu banyak menyimpang ke sana kemari tema channelnya, nanti ditinjau oleh pihak YouTube-nya. Dan yang ditinjau juga adalah video yang paling sering ditonton. Video yang sering ditonton sama YouTube, sama pihak YouTube diperiksa untuk ditinjau apakah layak atau tidak channel kita. Dilihat dari video yang sering ditonton. Video terbaru juga sama. Video terbaru juga diperiksa apakah termasuk konten berulang atau tidak. Jadi saran saya kepada teman-teman yang selalu menanyakan bahwa kita harus mengupload video konten original sendiri. Walaupun itu, Bang, itu musik DJ buatan saya. Iya, itu karya musiknya, tapi yang musik DJ itu biasanya memasukkan lagu milik orang lain atau suara orang lain. Misalnya DJ itu musiknya buatan sendiri, tapi yang menyanyikan biasanya lagu lagu yang lagi viral berbeda kasta. Contohnya DJ viral berbeda kasta. Iya, musiknya buatanmu tapi lagunya itu milik orang lain, tetap saja terkena konten berulang. Proporsi waktu nonton terbesar. Jadi yang tonton tersebar proporsinya dilihat. Selanjutnya yang metadata video diperiksa, itu termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Jadi judul jangan menyesatkan, thumbnailnya juga jangan menyesatkan, dan deskripsinya juga jangan menyesatkan atau jangan membohongi penonton. Thumbnailnya apa, isinya apa, judulnya apa, isinya apa. Jadi ketika banyak yang menanyakan
ini perlu digimanain bang ini videonya. Kata saya setelah diedit di blur jangan lupa judulnya diberi kata blur begitu, jadi supaya tidak menyesatkan atau metadata videonya tidak menyesatkan bagi orang yang melihat atau bagi channel kita yang sedang dilihat oleh YouTube atau saat ditinjau oleh tim YouTube bahwa video kita tidak menyesatkan. Ini konten berulang pada channel sangat mirip, jadi sangat mirip sehingga penonton kesulitan membedakan yang ada di channel tersebut atau reupload sudah tentu sangat mirip. Walaupun sudah diedit tetap saja itu ada kesamaan sebagian besar, jadi sebaiknya jangan diupload. Video game juga sama karena ada kemiripan kecuali pakai facecam sambil kita memainkan dan berbicara tentang game tersebut itu boleh. Kalau hanya game saja saya rasa dan pengalaman pribadi saya itu tidak akan lolos monetisasi. Ini hal apa saja yang dapat dimonetisasi? Yang pertama adalah intro dan outro yang sama untuk semua video. Jadi intro dan outro jangan rubah-rubah jangan terlalu banyak rubah-rubah, karena nanti kalau rubah-rubah akan terindikasi konten berulang, karena menurut panduan YouTube itu intro dan outro yang sama untuk semua video. Jadi jangan rubah-rubah intro dan outro-nya. Terus ini yang dapat dimonetisasi adalah konten yang mirip tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Contohnya game. Kontennya mirip dengan orang lain yang game, misalnya tentang sepak bola, tentang Mobile Legends, PUBG, tapi kita membahas karakteristik subjek yang kita mainkan. Jadi itu berbeda dengan orang lain. Jadi itu dapat dimonetisasi, dan jangan lupa facecam kita harus terlihat. Klip singkat yang menampilkan beberapa objek serupa yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Klip dari orang lain boleh, tapi harus menampilkan beberapa objek serupa yang diedit sertai penjelasan. Jadi misalnya tentang 10 keajaiban dunia, kita potong klipnya, misalnya piramida ini bla 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 bla, itu ambil lagi tembok Cina ini bla 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 bla. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa lolos walaupun itu ngambil dari orang lain. Apalagi ini konten yang digunakan ulang. Beberapa hal yang tidak dapat dimonetisasi. Apa saja yang tidak dapat dimonetisasi? Konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri atau reupload. Ya, yang tidak dapat dimonetisasi yang pertama adalah yang reupload atau ngambil video milik orang lain, itu tidak dapat dimonetisasi walaupun tidak terkena klaim hak cipta. Lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah, tapi lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Seperti tadi musik DJ sudah dirubah tapi tetap saja karena lagunya masih identik, masih teridentifikasi lagu tersebut, tetap saja itu tidak akan lolos walau sampai kapanpun, kecuali kalian punya izin dari pencipta lagunya, dari perusahaan labelnya, baru kalian bisa dimonetisasi. Dan ini selanjutnya yang tidak dapat dimonetisasi, yaitu konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang buruk. Misalnya yang tidak berfaedah, misalnya kata-katanya kotor, selalu
berbicara yang tidak sopan, yang tidak memiliki edukasi atau mendidik bagi penontonnya itu, misalnya tentang apa tapi dia bicaranya kasar atau kotor, dia channelnya tidak akan terkena tidak akan lolos monetisasi, maaf ya. Jadi dalam berbahasa juga sekarang YouTube menilai apakah sopan atau bahasanya kotor di dalamnya. Bisa kalau ANJG, FUCK dan sebagainya. Konten yang dibuat berdasarkan template diprogramasi atau dihasilkan secara terprogram tidak dapat dimonetisasi. Slideshow juga tidak dapat dimonetisasi, atau scroll dengan sedikit atau tanpa narasi, komentar atau nilai edukasi. Slideshow gambar juga tidak dapat dimonetisasi dengan sedikit atau tanpa narasi. Jadi jika menggunakan slideshow narasinya sedikit atau tidak ada sama sekali, itu tidak akan lolos monetisasi. Misalnya pernah saya lihat di channel yang mau saya yang diminta dicek, yaitu tentang status WhatsApp apa gitu, itu termasuk konten berulang karena slideshow gambar tanpa narasi, hanya musik saja. Musiknya pun itu ngambil dari web lain, walaupun no copyright, tetap saja terkena konten berulang karena YouTube menginginkan musiknya dari YouTube sendiri. Jadi ingat, audionya kalau mau pakai background harus dari YouTube sendiri. Ini konten yang digunakan ulang ya, jadi harus, saran saya, berulang-ulang. Mulai sekarang dan seterusnya harus membuat karya sendiri. Jangan menggunakan karya orang lain untuk diterapkan kepada channel kita. Kalau masih ngotot, sanksinya atau hasilnya akan, channel kalian akan dinonaktifkan oleh YouTube atau akan terkena pedoman monetisasi dan tidak akan dapat diuangkan channelnya dan tidak dapat lolos monetisasi. Demikianlah, mudah-mudahan dapat dipahami tentang kebijakan monetisasi channel di YouTube tahun 2020. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.